الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطير. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna tsanaa kullahu lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berjumpa kembali lewat Ar-Risalah TV, dan ini merupakan pertemuan perdana kita pasca bulan suci Ramadan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatannya, memberikan kepada kita karunia-Nya, hidayahnya dan taufiknya, sehingga kemudian kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya insyaallah. Dan juga kita berharap bahwa perjumpaan kita dengan bulan puasa ini dapat menambah kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hal yang paling berat setelah bulan Ramadan berlalu dari kita adalah bagaimana kemudian kita beristiqamah. Kita komitmen dan konsisten di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan hal-hal yang baik yang kita lakukan di bulan Ramadan, ya. Kita melakukan ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan seperti membaca Al-Quran, berpuasa. Kalau di bulan Ramadan tentunya kita berpuasa sunnah, bersedekah ataupun hal-hal yang lainnya. Dan ini merupakan tantangan bagi kita dan mungkin saja merupakan salah satu di antara ukuran dan tolak ukur dari kemabruran ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa perpisahan kita dengan bulan Ramadan bukan berarti berhentinya ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Tuhan yang kita sembah juga di bulan-bulan yang lainnya. Berlalunya bulan Ramadan bukan berarti berakhirnya ibadah-ibadah kita, namun batas akhir dari ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah setelah ajal datang menjemput kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk beristiqamah di atas jalan ini, di atas jalan kebaikan, di atas jalan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Setelah berlalu bulan Ramadan, tentu ada kewajiban-kewajiban, ada ibadah-ibadah yang hendaknya kita lestarikan sehingga kemudian kita mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat dari perjumpaan kita dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema dari perjumpaan kita pada sore hari ini adalah terkait dengan narkoba. Hukumnya dalam agama Islam dan bahayanya bagi kehidupan personal maupun kehidupan secara kemasyarakatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah memberikan kepada kita anggota tubuh. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita terkait dengan kenikmatan-kenikmatan ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Bukankah kami jadikan baginya dua mata, kami berikan kepadanya lidah dan lisan agar dia bisa berkomunikasi,
Wa hadainahun najdain, dan kemudian kami berikan kepadanya petunjuk dua jalan, jalan yang benar dan juga jalan yang buruk. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita terkait dengan kenikmatan panca indera, anggota tubuh kita. Secara khusus adalah mata dan lisan kita. Namun perlu untuk kita ketahui bahwa kelurusan mata kita, kelurusan lisan kita tergantung dari akal kita. Tergantung dari akal yang ada pada diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi setiap manusia akal, yang mana akal ini memberikan kontrol positif ataupun negatif kepada panca indera yang kita miliki. Oleh karena itu kita bisa katakan bahwa kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat akal ini. Sehingga dengan nikmat ini manusia lebih mulia, menjadi makhluk yang istimewa, menjadi makhluk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Dan kesempurnaan itu akan bertambah ketika diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan isyarat-isyarat ini bahwa hati ataupun akal merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan, Allah lah yang berikan kepada kalian, yang menciptakan kalian. Allah yang menciptakan kalian. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian memberikan kepada kalian mata, ya, memberikan kepada kalian pendengaran dan juga al-afidah. Al-afidah itu adalah hati. Dan hati ini merupakan tempat bagi akal kita. Sehingga dengan hati ini kita bisa berpikir, dengan hati ini kita bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Dengan hati ini kita bisa melihat hal-hal yang baik ataupun yang buruk. Ini al-afidah, al-fuad. Al-afidah merupakan jamak dari fuad, yang merupakan tempat bagi akal kita. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang dengan akal ini menjadikan kita lebih istimewa dan lebih baik dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diistimewakan dari makhluk-makhluk yang lainnya karena akal ini. Fungsinya sangat luar biasa bagi manusia. Oleh karena itu dalam ayat ini dikatakan qalilan ma tashkurun. Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kemudian kita bersyukur dengan kenikmatan ini. Kenikmatan mata, kenikmatan telinga, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan al-afidah, kenikmatan hati atau akal yang kita gunakan untuk berpikir. Sehingga dengan hati ini kita bisa memberikan pengaruh-pengaruh positif ke dalam mata kita, ke dalam pendengaran kita, sehingga kemudian kita bisa memanfaatkan anggota tubuh ini dengan sebaik-baiknya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati dan anggota tubuh ini agar kemudian kita mengisinya dengan perkara-perkara yang baik, yang positif, sehingga kemudian kita mendapatkan rahmat, mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu katakan dalam Al-Qur'an, Allahul ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang menjadikan kalian keluar dari perut-perut ibu kalian. Kalian tidak memiliki apa-apa, tidak mengetahui sesuatu apapun. Kalian orang yang bodoh, tidak ada ilmunya. Kemudian Allah memberikan kepada kita bekal. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan Allah jadikan bagi kalian apa? Mata. Jadikan bagi kalian telinga, mata untuk melihat. Dengan penglihatan itu kita bisa membaca, melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan telinga kita bisa mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan kajian-kajian, mendengarkan ucapan-ucapan yang baik. Wal afidah, hati. Dengan itu semua kita olah, kita tafakkur, kita berpikir, sehingga kemudian kita menerima semua itu
menjadi sebuah ilmu, ya, karena zat baik dia padat maupun cair yang dapat memabukkan banyaknya. Jikalau kita konsumsi banyak dapat memabukkan, menghilangkan akal, faqaliluhu haram. Maka mengkonsumsinya dalam jumlah yang kecil diharamkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh syariat ini. Ini menunjukkan apa? Tingginya syariat ini dalam menjaga akal manusia, sehingga manusia tetap waras, bisa menggunakan akalnya secara positif, sehingga kemudian dia bisa menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, ya, bahwa perkara yang memabukkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara ijma' dari para ulama kita dengan dalil yang kita sebutkan. Dalam sebuah hadis yang lebih spesifik lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-khamra, bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat khamr, ya, yaitu zat atau minuman ataupun zat yang dapat menutupi akal kita dan menutupi akal kita dan kesempurnaan dari akal kita. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Narkoba ataupun khamr ataupun zat-zat yang lainnya memiliki dampak buruk. Selain dia diharamkan oleh syariat ini, dia juga memiliki dampak buruk yang sangat besar. Yang pertama adalah dia dapat merusak akal, sehingga akal ini tidak produktif, ya, tidak memiliki andil saham yang positif dalam kehidupan kita. Menjadikan akal ini malas untuk berpikir, ya, malas untuk melakukan perkara-perkara dan yang lebih bahaya lagi adalah zat-zat ini mengandung zat adiktif, yaitu yang dapat menjadikan seseorang kecanduan dan ketagihan. Sehingga kalau tidak mengkonsumsi zat ini, maka dia akan tersiksa. Ya, dia akan tersiksa. Tidak dapat menjalankan kehidupannya secara normal. Ya, sehingga kemudian kewarasannya berkurang dan lain sebagainya. Ini yang paling penting. Ya. Sehingga kemudian akal yang menjadi mana itu taklif, penyebab dari kita sebagai hamba yang mukallaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala bisa hilang dengan hal ini. Karena seseorang ketika mengkonsumsi zat ini bisa tidak sadar. Ya, bisa tidak sadar. Sehingga kemudian dia bisa terlepas dari syariat ketika dalam kondisi itu. Inilah yang diharamkan oleh syariat ini, sehingga kemudian bisa diharamkan oleh Allah Subhanahu. Yang kedua adalah merusak harta. Jadi kita menyanyiakan harta-harta kita dalam hal-hal yang sia-sia dan lain sebagainya, dan kita dilarang untuk menginfakkan harta kita pada hal-hal yang sia-sia. Kemudian bisa merusak keluarga, kepala keluarga yang kecanduan, atau anak-anak atau istri yang kecanduan zat ini, maka dia akan rusak, tidak mampu untuk melakukan kewajibannya kepada keluarganya dikarenakan dirusak oleh zat ini. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk menghindari zat ini sebaik-baiknya, mentarbiyah, mendidik keluarga kita dengan sebaik-baiknya, menjaga mereka agar kemudian keluarga kita dan keluarga kita, istri kita dan semua yang menjadi tanggung jawab kita bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari minuman keras, narkoba maupun zat-zat yang lain sebagainya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريقي كي أراه يطيب.
كي أراه يطيب. Zat, ya, zat baik dia padat maupun cair yang dapat memabukkan banyaknya. Jikalau kita konsumsi banyak dapat memabukkan, menghilangkan akal, faqaliluhu haram. Maka mengkonsumsinya dalam jumlah yang kecil diharamkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh syariat ini. Ini menunjukkan apa? Tingginya syariat ini dalam menjaga akal manusia sehingga manusia tetap waras, bisa menggunakan akalnya secara positif sehingga kemudian dia bisa menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, ya, bahwa perkara yang memabukkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara ijma' dari para ulama kita dengan dalil yang kita sebutkan. Dalam sebuah hadis yang lebih spesifik lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-khamra, bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat khamr, ya, yaitu zat atau minuman ataupun zat yang dapat menutupi akal kita dan lain, menutupi akal kita dan kesempurnaan dari akal kita. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Narkoba ataupun khamr ataupun zat-zat yang lainnya memiliki dampak buruk. Selain dia diharamkan oleh syariat ini, dia juga memiliki dampak buruk yang sangat besar. Yang pertama adalah dia dapat merusak akal, sehingga akal ini tidak produktif, ya, tidak memiliki andil saham yang positif dalam kehidupan kita. Menjadikan akal ini malas untuk berpikir, ya, malas untuk melakukan perkara-perkara dan yang lebih bahaya lagi adalah zat-zat ini mengandung zat adiktif, yaitu yang dapat menjadikan seseorang kecanduan dan ketagihan. Sehingga kalau tidak mengkonsumsi zat ini, maka dia akan tersiksa. Ya, dia akan tersiksa. Tidak dapat menjalankan kehidupannya secara normal. Ya, sehingga kemudian kewarasannya berkurang dan lain sebagainya. Ini yang paling penting. Ya. Sehingga kemudian akal yang menjadi manatut taklif, penyebab dari kita sebagai hamba yang mukallaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala bisa hilang dengan hal ini. Karena seseorang ketika mengkonsumsi zat ini bisa tidak sadar. Ya, bisa tidak sadar. Sehingga kemudian dia bisa terlepas dari syariat ketika dalam kondisi itu. Inilah yang diharamkan oleh syariat ini, sehingga kemudian bisa diharamkan oleh Allah Subhanahu. Yang kedua adalah merusak harta. Jadi kita menyanyiakan harta-harta kita dalam hal-hal yang sia-sia dan lain sebagainya, dan kita dilarang untuk menginfakkan harta kita pada hal-hal yang sia-sia. Kemudian bisa merusak keluarga, kepala keluarga yang kecanduan atau anak-anak atau istri yang kecanduan zat ini, maka dia akan rusak, tidak mampu untuk melakukan kewajibannya kepada keluarganya dikarenakan dirusak oleh zat ini. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk menghindari zat ini sebaik-baiknya, mentarbiyah, mendidik keluarga kita dengan sebaik-baiknya, menjaga mereka agar kemudian keluarga kita dan keluarga kita, istri kita dan semua yang menjadi tanggung jawab kita bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari minuman keras, narkoba maupun zat-zat yang lain sebagainya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabil mustafa wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibul hayati bihubbina tibul hayati bihubbina lid-da'wati lillahi rabbil alamin tatibu. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى
طريقي كي أراه يطيب وأنر طريقي كي أراه يطيب